Shalom alaikum dan Tuhan memberkati Anda. Sekali lagi Bishop ingin meneruskan pencerahan dan rungkaian daripada kitab Injil Yohanes. Nah, bab sebelumnya di dalam modul 9 kita telah mempelajari dalam Injil Yohanes pasal ke-9 atau bab yang ke-9 di mana Yesus keluar dari bait suci dan dia melewati kawasan itu dan dia menyembuhkan seorang yang buta sejak lahir menjadi melek. Dan terjadilah satu perdebatan argumentasi dengan orang-orang Yahudi di situ. Nah, setelah itu Yesus masih di kawasan bait suci atau sinagog di kota Jerusalem. Dan di dalam skenario ini Yohanes 10. Kita akan teruskan. Yesus masih meneruskan perdebatan argumentasi bersama dengan orang-orang Yahudi di sini, dan dia memberikan satu contoh sebagai perbandingan dan juga pengajaran, yaitu gembala. Kita lihat di dalam ayat yang pertama, Yohanes 10 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok." Bahasa Inggris, "Verily, verily, I say unto you, he that entered not by the door into the sheepfold, but climb up some other way, the same is a thief and a robber." Nah, di sini pekerjaan atau kebudayaan orang-orang Yahudi waktu itu, satu daripada usaha mereka adalah menternak kambing domba, kambing biri-biri atau sheep. Itu adalah satu daripada pekerjaan dan satu daripada kebudayaan orang-orang di situ. Menternak kambing domba. Makanya dari zaman Raja Daud menulis dalam kitab Mazmur, dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Mazmur 23. God is my shepherd. The Lord is my shepherd. I shall not want. So, Raja Daud, sebelum dia menjadi raja, pekerjaan keluarganya adalah memelihara domba, kambing biri-biri, sheep, dan menjadi gembalanya, menjadi shepherd-nya. Jadi, sampai pada zaman Yesus, kebudayaan ini memelihara domba yang dilindungi dan dipelihara oleh seorang gembala atau pastor, ya, bahasa Inggris shepherd, pastor. Nah, sampai sekarang pastor atau gembala itu diambil sebagai pekerjaan dan jabatan yang mulia yang kita panggil di dalam gereja. Kalau dia
adalah gembala gereja, dia adalah pastor gereja. So, nama pastor bahasa Inggris dan gembala itu diambil daripada ini. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku yang memberi makan, minum, melindungi domba. Dan pengikut Kristus juga dipanggil, digelar domba. Domba-domba. So, Yesus menggunakan perumpamaan ini karena semua orang di Israel dan orang-orang Yahudi tahu kehidupan sebagai seorang gembala. Bila perayaan Paskah, mereka mengambil domba muda sebagai persembahan, dimasak dalam perjamuan. Domba juga ada susu, mereka minum. Bulu domba itu juga digunakan, bulu domba ya, digunakan menjadi pakaian, selimut, ya. Dan gembala itulah yang bertanggung jawab ke atas kehidupan sehari-hari penternak domba. Dan itu sudah biasa, terlalu umum. Mungkin zaman Yesus hampir semua keluarga Yahudi waktu itu ada domba-domba, memelihara domba. Dan ada orang yang menjadi gembala domba itu. Itulah nama seorang yang menternak domba-domba. Mereka digelar sebagai gembala, pastor, shepherd. Bahkan Yesus berkata, akulah gembala yang baik. I am the good shepherd. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Coba baca Mazmur 23. So, di sini Yesus mengambil perumpamaan yang jelas, perumpamaan yang memang diketahui tentang hubungan antara seorang gembala dan dombanya. Gembala yang melindungi, gembala memelihara, gembala yang memberi makan, gembala yang memimpin domba. So, baik saya teruskan. Dia menerangkan di sini, siapa yang masuk dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, sebab kalau gembala ini dia akan masuk ke kandang domba itu melalui pintu. Sebab dia adalah tuannya. Gembala itu adalah pemilik dombanya. Dan domba itu tidak akan ketakutan sebab setiap hari sejak kecil gembala itu memanggil dan suara gembala itu didengar oleh domba. Dan domba ini bijak ya. Dia hanya mendengar satu suara, yaitu suara gembala. Saya pernah melihat itu di dalam video. Orang coba memanggil domba-domba ini yang bukan gembala. Domba itu tidak akan mendengar. Dia hanya mendengar satu suara. Dan suara bila memanggil, yaitu suara gembala, domba itu akan datang. Apakah dia panggil pulang? Apakah dia panggil pergi ke tempat lain? Sementara domba-domba itu memakan rumput di padang besar. Pada saat gembala itu memanggil, domba itu akan respon dan datang. Tapi kalau orang lain, tidak. Itulah satu kebijaksanaan dan natural response bahasa Inggris. Maaf ya, saya coba campur-campur. Whenever the sheep heard the voice of the shepherd. Hanya suara itu yang didengar. Kalau orang lain yang bersuara memanggil, mari datang. Atau dia memanggil domba-domba, itu tidak akan datang kecuali suara gembala. Dan dikatakan ini di sini, siapa yang masuk ke kandang domba tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok adalah pencuri
dan perampok. Sebab zaman Yesus ini mencuri domba, merampok, ya, itu perkara yang biasa terjadi. Orang mencuri. Ya, sebab domba itu memang amat bernilai di dalam masyarakat orang Yahudi waktu itu. Yesus ingin memberikan perumpamaan bahwa kalau dia adalah gembalanya, tidak ada ketakutan, tidak ada cara yang lain yang dia gunakan untuk memasuki kandang domba. Kalau ada orang lain yang bukan gembala, pasti dia perampok atau tujuannya mencuri. Harus melewati pintu masuk ke kandang itu. Jadi di sini dalam ayat 2, siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Ya. Pintu adalah satu-satunya ruangan untuk mendapat akses ke kandang tempat domba-domba itu berkurung setiap malam setelah pulang daripada tempat meragut rumput, minum, dan itulah tempat kandang domba-domba. Jadi ayat 3, siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga pintu itu membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jadi di sini satu lagi kebiasaan seorang gembala adalah dia mengenal domba itu, bahkan memberi nama kepada domba itu. Kita tidak tahu apa namanya. Tetapi dalam ayat 3 dikatakan, gembala ini mengenal dan memanggil satu-satu. Kalau ada 50 ekor domba-domba, gembala itu boleh mengenal satu persatu. Karakter sifatnya, bahkan namanya. Itulah seorang gembala. Dia mengenal dombanya. Demikian juga domba itu mengenal gembala. Jadi, penjaga pintu akan membuka pintu kepada gembala ini dan domba-domba itu mendengarkan suara gembala. Di situ itu maksud saya. Suara orang lain, suara pencuri, suara yang bukan bersama dengan domba ini, dia tidak mau dengar. Dia tidak akan ikut. Ya, bukan macam binatang lain. Mungkin binatang lain, terutama anjing, kambing, lembu. Asal ada makanan. Nah, kalau anjing ya. So anjing, Bishop ada 2 anjing. German Shepherd ya, untuk penjaga rumah. Bukan hanya suara Bishop. Orang asing pun kalau masuk rumah Bishop, anjing itu akan datang. Ditawarkan makanan, kalau tidak dilatih, dia akan ikut orang itu. Tidak setialah kepada satu suara. Dan ramai orang yang mengaku Kristen dan mengaku pengikut Kristus hari ini, tidak setia kepada satu-satunya suara gembala rohani kita, yaitu Yesus. Mereka mudah terpengaruh dengan suara-suara orang lain. Pengajaran-pengajaran orang lain. Yesus mengambil contoh ini, mari sebelum saya dalamkan. Hubungan intimasi antara gembala dan domba. Ini bahkan diajar di dalam sekolah-sekolah Alkitab tentang pengembalaan jemaat. Ya. Jemaat itu dianggap domba. Dan betul.
Dan satu daripada pelajaran kita di sini adalah domba ini hanya mendengar ketuanya, bapaknya, bapak rohani, gembala, pastor, ya. Dan itu saja yang dia akan dengar dan ikut dan respon. Gembala ini hanya mengenal, mengetahui, dan domba-domba ini juga mengenal suara dan mengenal pribadi gembala ini. Begitu setianya domba ini, sehingga hanya gembala yang dia akan dengar, hanya suara perintah dari gembala itu, baru domba itu akan respon dan menuruti. Jadi, dalam ayat 4, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Gembala itu senantiasa bila membawa domba-domba ini keluar dari kandang untuk pergi meragut rumput, minum air, gembala ini memanggil mereka dan memimpin mereka di depan, bukan di belakang. Jadi di mana gembala itu pergi, domba itu akan setia mengikuti. Jadi di dalam jemaat, di dalam gereja itu, gembala itu menjadi contoh, menjadi mentor, menjadi penjaga, menjadi pelindung yang membawa kesejahteraan, ya, kepada domba-dombanya. Itulah perumpamaan yang indah. Ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Suara itu bukan asing. Suara gembala itu setiap pagi, setiap petang didengar dari lahir. Domba itu lahir, gembala itulah yang menjaga daripada bahaya seperti binatang buas yang mau memakan atau dari pencuri. Jadi dia mengenal domba-domba ini dari kecil. Dan domba itu mengenal gembala itu. Selain ibu atau induk domba, gembala itu adalah father figure, ya, menjadi bapak penjaga. Itulah sebabnya Mazmur 23 katakan sekali lagi, Tuhan adalah gembalaku. Gembala yang melindungi, menjaga, memberi makan, bahkan yang mengajar, mendisiplin kalau salah. Banyak domba yang tersesat jalan. Gembala itu akan pergi mencari. Ya. Ada passion, ada perasaan sayang, menilai, menghargai domba itu. Itu adalah satu properti atau harta penternakan yang tinggi nilainya, terlalu tinggi nilainya di kalangan masyarakat orang Yahudi. Dan itu status. Barang siapa yang memiliki ratusan domba, status gembala itu sebagai seorang yang dipandang tinggi, yang berjaya. Bahkan domba-domba itu pada zaman Yesus menjadi semacam status harta. Barang siapa memiliki ratusan domba, dia memiliki status orang yang berada, orang yang kaya. Harus kamu tahu. Ya. Jadi, domba ini mengikuti dia, mereka mengenal suaranya. Ayat 5, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Asing. Malah mereka lari daripadanya. Dan itu benar. Itulah sifat domba. Orang asing yang tidak dikenal, orang asing, orang lain yang memanggil
Walaupun mungkin suara dia sama dengan suara gembala, tetap juga domba itu akan lari. Dia dapat menghidu, dia dapat melihat, dan domba ini pintar, dia dapat menilai. Walaupun suara sama, sebab ada orang yang pandai meniru suara ya. Mereka melihat, mereka mencium, dan mereka dapat membedakan gembalanya yang asli atau palsu. Ya, nanti kita akan berbicara tentang gembala, ya, serigala yang menyerupai gembala. Kita akan lihat di sini nanti. Banyak perumpamaan Yesus dari hal ini. Jadi, ayat 5, tetapi orang asing tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Ayat 6, itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan. Perumpamaan atau contoh. Perumpamaan itu contoh. Ya. Parables dalam bahasa Inggris. Dia memberikan perumpamaan antara ketua dan pengikut. Antara guru dan murid. Guru itu lambang dalam perumpamaan ini gembala. Domba itu lambang murid, pengikut. Ya. Jadi dia coba memberikan persamaan antara hubungan antara gembala dengan domba, antara pemimpin, pengajar, bapak rohani dengan muridnya. Itu ya. Jadi dalam ayat yang 7 dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi orang-orang yang mendengar itu tidak mengerti. Apa maksudnya? Ya berkata demikian kepada mereka. Bukan hanya kepada murid-murid Yesus, tapi orang-orang Yahudi yang berada di luar bait suci, di mana Yesus menjadi perhatian semua orang. Orang akan berkerumun di mana Yesus berada, bukan hanya untuk minta disembuhkan, tetapi bila mana Yesus mengajar, dia mengajar dengan penjelasan, dengan pengetahuan yang begitu ilmiawan. Seorang yang boleh memberikan pengajaran yang senang dipahami. Jadi Yesus memahami, bukan senang untuk mengerti. Dia selalu menggunakan perumpamaan, parables, perbandingan. Dalam hal ini contoh adalah gembala dan domba. Jadi Yesus berkata dalam ayat 7, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Kalau Anda ingin mau menjadi akses kepada domba-domba, harta milik gembala, Yesus memberikan perumpamaan bahwa harus melalui dia. Dialah pintu. Dia mau istiharkan kepada bangsa Israel maupun semua orang yang mau ingin akses kepada Tuhan, bahwa untuk masuk ke dalam kandang atau kerajaan Allah itu, di dalam pemerintahan, pengembalaan Tuhan, ia harus melalui satu pintu, yaitu Yesus. Inilah pengakuan Yesus. Dia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Untuk akses kepada kerajaan Tuhan. Akses kepada pengikut-pengikut Tuhan. Akses, ya, pintu masuk, pintu akses kepada domba-domba Kristus. Pengikut-pengikut Yesus harus kita akses melalui pintu ini. Ayat 8, semua orang yang datang sebelum aku
adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mengenal mereka. Nah, di sini satu perkataan yang pedas. Sebelum Yesus datang, di zaman Yesus dikatakan banyak pencuri. Siapakah pencuri? Saya rasa Anda kenal lah. Pencuri itu perampok. Pencuri dan perampok itu adik-beradik lah. Perampok itu maksudnya dia melihat sesuatu benda atau pencuri yang dia suka, yang bernilai, bukan miliknya secara legal, tapi dia rebut. Dia sanggup membunuh. Dia sanggup mencerahkan orang lain untuk mengambil milik orang lain secara legal, secara sah. Itulah dipanggil mencuri, merampok untuk kepentingannya sendiri. Ya. Banyak perampok, banyak pencuri. Apa yang dimaksudkan oleh Yesus? Sebab pada zaman Yesus ada golongan-golongan agama yang berkuasa ke atas masyarakat Yahudi. Yang dipanggil golongan para ahli Taurat, para kumpulan yang dipanggil Saduki, kumpulan elit yang dipanggil Farisi. Mereka adalah golongan kaya, golongan elit yang menguasai undang-undang dan hukum termasuk politik di dalam masyarakat waktu itu. Mereka menggunakan nama, pangkat sebagai seorang pemimpin di kalangan masyarakat orang Yahudi dalam hal-hal agama. Sebab orang Yahudi begitu serius dalam agama mereka. Tetapi setelah diangkat, dipilih, berkuasa di dalam masyarakat orang Yahudi, mereka menyalahgunakan kuasa itu untuk mengaut keuntungan. Menguasai orang-orang yang biasa datang ke bait suci. It is something very, very critical and important. Synagogue, temple play a major part in the community of the Jews waktu itu. Kalau Anda dikucilkan, dikeluarkan dari bait suci, Anda seperti sampah masyarakat. Itu agama orang Yahudi macam itu. Anda kafir begitu. Jadi orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang Saduki menggunakan kesempatan pangkat dan nama mereka untuk mengaut keuntungan. Memakai kedok nama agama mereka dan bait suci itu untuk mengaut keuntungan. Banyaklah. Mengaut keuntungan, menjadikan agama itu yang seharusnya untuk menyembah Tuhan dipolitikkan dan mencuri berkat, mencuri milik untuk memperkayakan diri. Sebab orang-orang Yahudi bila mana hari Sabat mereka datang membawa persembahan. Uang, emas, perak, ya. Begitu binatang, persembahan ke bait suci. Mereka sudah diajar dan dididik dari kecil untuk datang ke bait suci berdoa, menyerahkan persembahan kepada imam besar golongan agama ini. Dan bayangkan hasil titik pelu, baik domba, binatang, emas, perak, yang diserahkan sebagai persembahan kepada Tuhan. Tetapi mereka itulah yang akan bersekongkol bersama imam-imam, priest di dalam bait suci itu membagi-bagikan harta ini untuk memperkayakan mereka. Berarti mencuri. Mereka bukan hasratnya berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan.
supaya Tuhan memberkati orang yang membawa persembahan ini. Nah, kalau Bishop, saya tahu sebagai seorang pengikut Kristus hamba Tuhan, satu tugas saya adalah sebagai imam atau sebagai priest, kena berdoa. Orang membawa donasi yang dipanggil love gift lah ya, persembahan kepada Bishop. Bishop, saya ingin membantu membayar internet, elektrik, ini love gift lah. Bila saya, kemarin hari Minggu ya, hari ini hari Isnin, saya diundang satu daripada gereja di Mysore, Grace Church. Setelah saya melayani firman Tuhan mengajar, mereka ada amplop. Ya, love gift lah. Dan ada juga hamba Tuhan, baik gembala yang melihat seniority saya dikatakan Bishop, bagi saya account number, ya, di Bangkok Bank kah, atau di Malaysia Bank kah, di mana-mana, dia transfer amount sebagai persembahan. Dan bila saya menerima itu, saya akan membawa itu, memang membantu Bishop, tetapi juga saya anggap itu sebagai persembahan untuk membantu saya sebagai hamba Tuhan. Saya akan berdoa. Saya akan mendoakan supaya orang memberi ini dapat diberkati kembali, dan itu tugas yang mendoakan dia. Tetapi dalam ayat 8 ini banyak pencuri. Ada orang yang memperkayakan diri di dalam agama. Memperkayakan, pencuri lah. Mereka bukan mengajar yang betul-betul dalam kuasa dan inspirasi Roh Kudus. Mereka menggunakan kelulusan akademik mereka, mungkin sekolah Alkitab hari inilah, untuk memperkayakan diri dalam kedok agama, memohon donasi berkat ini, membina bangunan, tapi untuk dirinya sendiri. Bukan untuk tempat mencari hadirat Tuhan. Dan Yesus berkata, akulah pintu. Ya. Ayat 9, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yesus berkata, aku datang supaya mereka, yaitu domba-domba ini, mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. The thief come not but to steal and to kill and to destroy. I am come that they may have life, and that they might have it more abundantly. Bila mana Yesus menjadi pintu, dan Anda datang kepada Bapa di surga, di dalam penyembahanmu, persembahan pemberianmu, di dalam mendengarkan pengajaran-pengajaran Tuhan, kita hidup hari ini di dalam zaman kita dipanggil sebagai domba-domba Kristus Yesus. Pengikut-pengikut Kristus Yesus. Orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus dan ketuhanannya, dan menjadi pengikut yang setia kepadanya. Kepada Kristus. Yaitu juru selamat, juru sembuh, pembaptis Roh Kudus, raja di dalam kerajaan rohani ini, dan juga pengajar, dan nabi, imam besar, rasul, itulah Yesus. He is the great high priest, Jesus is an apostle, Jesus is the Savior, Jesus is the Messiah, Jesus is the Son of God, the Son of Man. Jadi, hari ini, barang siapa yang mau akses kepada Allah Bapa di surga, akan melalui Kristus. Dan hanya melalui dia, setia melalui dia, hanya suara dia. Seperti gembala. Yesus nanti berkata dalam ayat 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia melindungi pengikut-pengikutnya. Tidak seorang pun yang dipenjarakan, dibunuh sewaktu tentara Rom dan juga polis
polisi, pegawai-pegawai bait suci menangkap Yesus pada akhir hidupnya. Mereka semua dilindungi, kecuali Yesus dihukum, dihakimi sebagai orang yang menghujat Allah, dan dia dibunuh dengan kesengsaraan di kayu salib. Betul? Tidak ada orang pun muridnya yang mati. Ke-12 rasul, pengikutnya itu dilindungi. Itu dikatakan pencuri ini datang taking advantage, ya, mengambil kesempatan, memperkayakan diri, menggunakan Taurat Musa untuk menghakimi, menghukum. Mereka bukanlah gembala yang benar. Yesus berkata, akulah pintu akses kepada domba-domba, akulah juga gembala. Di mana gembala itu bila bersuara didengar. Tapi pencuri ini datang untuk apa? Membunuh. Bukan hanya membunuh, membinasakan, maksud dia supaya you don't exist anymore. Tidak lagi wujud di muka bumi. Ya. Membunuh, membinasakan. Itulah tugas orang jahat. Orang yang berusaha menghancurkan pengikut-pengikut Kristus. Dan dari mana inspirasi mereka? Daripada iblis. Daripada setan. Setan adalah bapak segala pendusta. Setan, iblis adalah pembunuh dari dulu. Dan dia mau membunuh, memusnahkan pengikut-pengikut Kristus sampai hari ini. Menganiayai mereka. Mengambil kesempatan. Bahkan menggunakan kedok agama seperti orang suci. Tetapi mengajarkan yang salah. Yang berusaha memesongkan pengikut-pengikut Tuhan Yesus ke jalan yang salah, yang luar daripada pengajaran dan perintah Kristus. Jadi di sini Yesus berkata dalam ayat 10, aku datang supaya mereka mempunyai hidup, life. Kehidupan inilah kehidupan yang penuh dengan sejahtera, berkat, kebaikan dari Tuhan. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, ekses. Sebagai pengikut Kristus, gembala kita ini akan memastikan kita hidup dalam kelimpahan. Kalau Anda hidup dalam kekurangan, Mazmur 23 berkata, Tuhan adalah gembalaku, tidak akan berkekurangan aku. Kalau Anda menjadi pengikut Kristus sebagai gembala itu dalam ayat 11, akulah gembala yang baik, Anda akan dipimpin seperti domba ke air yang tenang, ke rumput yang hijau, ke padang yang berumput hijau, membaringkan aku, ya, secara aman. Ya, baca Mazmur 23. Gada, tongkat, disiplin, ya. Ada disiplin bila kita nakal, begitunya. Kita bersalah, dia mengajar. Orang yang mengikut pengajaran Kristus, mendengar, melakukan dengan setia, dan menjauhi kejahatan, kebohongan, kepalsuan, dia setia kepada gembalanya, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan memberikan makanan yang the best, yang terbaik, kesehatan yang baik, bahkan boleh menjadi berkat buat orang lain. Maksudnya ada kelimpahan lah. Ya. Ekses. Diberkati Tuhan bukan hanya secukupnya, tetapi ada lagi berkat melimpah untuk membawanya menjadi berkat kepada orang lain. Itulah kehidupan yang penuh.
Jangan hanya setakat cukup, tetapi Tuhan bila mana memberkati kita melimpah-limpah, ada sebab. Supaya kita menjadi berkat buat orang lain. Memberi. Nah, Bishop sudah berusia 60 tahun ini. 2025. Bishop diberkati dengan melimpah. Dan saya menggunakan kelimpahan itu untuk memberi kepada orang lain. Memberkati orang lain. Orang-orang yang memerlukan makanan, minuman, pakaian. Bishop coba sedaya upaya untuk membantu, memberkati, sebab ada kelimpahan berkat. Walaupun setiap hari Bishop perlukan makan, minum, dan juga untuk keluarga Bishop. Tetapi bila mana ada berkat melimpah, ya, orang datang ke tempat Bishop, makan, minum, tempat tinggal, Bishop belayan. Nggak tahulah, tapi selama ini tidak ada orang yang komplain lah. Bila mana mereka datang ke tempat Bishop, tidak diberi makan atau apa. Saya memberikan pakaian, baju, kasut, jam, uang, makan, minum. Senantiasa saya akan berusaha memberkati dia dengan apa yang ada. Makanan yang terbaik, the best. Saya akan layan dia. So, saya tahu, saya sudah diberkati, saya akan memberkati. Itulah dipanggil kelimpahan. We are not stingy, we love to give. Saya mau melihat senyumnya orang itu bila berada bersama Bishop, makan makanan yang baik, yang memuaskan, makan, minum. Bishop suka memberi. Itulah sebabnya murah hati Tuhan memberkati saya. Amin. Ayat yang ke-12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, ada orang yang diupah, dibayar gaji untuk menjagalah. Kalau ini bukanlah gembala, ini adalah orang yang dibayar gaji, orang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba itu sendiri. Ketika melihat serigala ya, wolf, datang, orang yang bukan gembala ini, yang diberi gaji ini dikatakan meninggalkan domba, takut, ya, lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Nah, hari ini orang yang menggelar dirinya pendeta, gembala, ada golongan macam ini, menjadikan tugas gereja, menjadi ketua gereja dipanggil pendeta lah, gembala lah, bishop lah, sebagai karir, tahu enggak? Karena dia ada kelayakan akademik, mungkin ijazah sarjana teologi, master teologi, PhD, doktorat teologi. Dia gunakan pangkat ini, akademik kelulusan ini dari sekolah Alkitab untuk menjadi seorang ketua atau pemimpin dalam gereja, di dalam organisasi Kristen, karena ya macam pekerjaan lah, dibayar gaji. Itu baik, organisasi itu baik, ada gaji. Untuk dia menjadi gembala. Tetapi akan diuji bila mana pengikutnya atau domba-domba itu mendapat serangan dari serigala-serigala. Orang yang datang mencuri, membunuh, dan mencerai-beraikan. Di situ teruji apakah gembala ini sanggup berdiri di depan, mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan, melindungi, atau dia lari. Itu akan teruji. Bisa bukan menantang atau menolak organisasi Kristen atau gereja-gereja yang mengangkat seorang imam atau priest atau pendeta atau gembala menjadi gembala dan diberi gaji. Itu bagus. Tapi jangan sampai karena dia hidup dengan gaji, dia menjadi orang upahan. Di sini dikatakan upah yang diupah, tapi bukan menjadi gembala yang mendengar suara. Gembala ini
bukan karir ya. Gembala ini adalah kehidupan sampai mati. Gembala itu full time. Itu maksud saya. Sepenuh masa menjaga sampai dia tua. Dan anak muridnya itu akan setia kepada dia. Mendidik. Bagi saya, bagi bishop, saya bukan dipanggil manusia. Saya dipanggil oleh Tuhan Yesus menjadi gembala, menjadi bishop, menjadi ketua. Dan terus terang ya, karena walaupun saya ada ijazah sarjana teologi, divinity, doctorate semua, saya tidak menjadi gembala di denominasi atau gereja. Dari tahun 82, saya menjadi, ada orang bilang, freelance. Sampai hari ini, walaupun saya menjadi ketua umum, organisasi, Assemblies of Christian, World Bishop Council Federation, tapi jujur dalam nama Yesus, tidak ada gaji. Saya tidak menerima 1 sen pun gaji. Saya menjadi pengurusi, chairman, organisasi Kristen, tapi orang tahu, tidak pernah saya minta gaji. Bukan karena saya tidak layak, berhak, bukan karena saya tidak berhak, tetapi itulah panggilan. Walaupun itu di jawatan diberi kepada saya, tapi bagi saya jawatan itu dari Tuhan. Saya mau menerima upah dari Tuhan. Tidak ada gaji. Tetapi Tuhan memberkati dengan cara lain. Kami ada keluarga, ya, istri anak terlibat di dalam bisnis ya, sebagai konsultan, penasihat, ya. Ada cara lain lah Tuhan memberkati. So, kita bukan gembala upahan. Ayat itulah saya katakan ini. Saya ingin memberikan contoh dengan bishop ini karena ada orang yang kena gaji. Kalau tidak diberi gaji, dia tidak peduli. Dia akan lari. Dia akan biarkan serigala, orang yang datang memecah belahkan. Ya. Ayat 13. Ia lari karena ia seorang upahan, tidak memperhatikan domba-domba itu. Ayat 14. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku. Di sini kita melihat Yesus menganggap Bapa di surga, Allah itu sebagai gembalanya. Yang mengenal dia. Dan aku mengenal Bapa. Yesus memberi perumpamaan, dia lambang domba. Itu yang Yohanes Pembaptis berkata tentang Yesus. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan Bapa itu adalah gembala. Dalam ayat 15. Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ayat 16. Dan di sini ayat terakhir, ada lagi padaku domba-domba lain. Ini adalah kata-kata nubuat Yesus. Ini adalah kata-kata profetik tentang masa depan. Domba-domba lain maksud dia, domba-domba lain ini adalah orang-orang bukan Yahudi. Orang kafir. Orang Yunani. Orang Greek yang bukan orang Israel. Bagi dia adalah domba yang lain. Tapi tetap domba. Yang bukan dari kandang ini. Betul? Yang bukan dari bangsa Israel. Siapa? Kita semua. Yang bukan orang Israel. Bukan Yahudi. Kita adalah pengikut Kristus. Domba Kristus. Walaupun kita bukan orang Yahudi. Yesus sudah melihat ini. Itulah sebabnya dalam Matius 28 ayat terakhir, Tuhan berkata kepada murid-muridnya, pergi ke seluruh dunia. Bukan hanya di Israel. Jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, kata Tuhan. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bangsa-bangsa lain juga bakal menjadi domba-domba. Itu yang dia maksudkan dalam ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain. Yang bukan dari kandang ini. Bukan keturunan orang Israel.
Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Semua bangsa akan melihat Yesus sebagai satu gembala. Menjadi kawanan. Orang Yahudi, bukan Yahudi. Orang Israel, orang bukan Israel. Orang Chinese, orang Arab, orang Greek, orang Eropa, orang Amerika, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Thailand, orang Filipina, orang Singapura, di mana-mana seluruh bangsa, orang India, semua bangsa menjadi domba, menjadi pengikut Kristus yang hanya mendengar suara Yesus. Satu-satunya suara nabi, suara rasul, suara gembala, suara Mesias, suara Kristen, suara Allah. Dia adalah segala-galanya. Tuhan sedang mengenal, Tuhan melihat siapakah domba yang setia, yang benar. Jangan menjadi pengikut Kristus yang munafik dan fanatik. Yang hanya mengaku dirinya pengikut Kristus, percaya Yesus, tapi tidak mengikut Yesus dan mulai mengikut nabi lain, pengajar lain, yang bukan sebenarnya pengikut Kristus. Jadi, saya akhiri ayat 17. Bapa mengasihi aku. Allah Bapa mengasihi. Oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Di sini lagi kata-kata profetik Yesus bahwa dia akan memberikan nyawanya mati di kayu salib. Tapi dia akan menerima nyawanya kembali hidup setelah 3 hari 3 malam. Dia bangkit. Dan hidup selama-lamanya. Tidak ada kuburan Yesus di Israel sampai hari ini. Sebab Yesus 3 hari 3 malam mati untuk menebus dosa dan kesalahan manusia. Tapi dia bangkit dari kematian. Sampai hari ini dia tidak mati. 2000 tahun yang lalu sampai hari ini Yesus hidup di surga. Menanti kedatangannya kembali satu hari nanti untuk menerima jemaat domba-dombanya kepadanya. Setiap perkataan yang diucapkan dalam Yohanes 10 ini adalah perkataan orang hidup. Siapa yang berkata-kata? Yesus yang hidup. Ini bukan perkataan orang mati. Berarti setiap perkataan Yesus ini hidup buat saya dan Anda untuk terima. Walaupun itu sudah ditulis 2000 tahun yang dulu. Tapi ini adalah pengajaran orang hidup. Perkataan orang hidup. Bukan perkataan orang yang mati. Jadi setiap perkataan bila Anda terima Tuhan, mendengar, Tuhan akan menjaga janjinya karena dia hidup bukan mati. Dia akan memastikan janji itu digenapi karena Yesus hidup sekarang. Dia bukan mati dan mendengar doa kita. Bila mana kita berkata, Bapa di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus berkata demikian, oh Tuhan, saya memegang janjimu. Tuhan tidak pernah menipu dalam janjinya. Janji tetap janji. Itulah Gembala Agung. Amin.